kepolisian itu sepanjang Juni 21 itu 651 kasus. Kemudian tahun berikutnya di kurun waktu yang juga teman-teman jurnalis, ya, teman-teman media yang juga merangkum data terhadap jurnalis yang melakukan mengabari jangan-jangan ini undang-undang yang selama ini memang digodok, disiapkan oleh pemerintah, tapi kemudian diselipkan oleh DPR. Kami khawatir seperti itu gitu. Karena apa, ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba diusulkan, disepakati di balik begitu cepat gitu. Padahal sejatinya undang-undang disiapkan, di draft, dikaji secara mendalam, disosialisasikan, diuji secara publik di masyarakat, kemudian menerima masukan yang luas seperti mandat dari MK di mana dia ada partisipatif yang secara sejati. Mulai dari adanya kewenangan perluasan di isu siber, bagaimana kepolisian sekarang bisa di draftnya ya diusulkan untuk bisa langsung melakukan blokir, penghentian dan masuk intercept di situ. Yang kedua juga yang berbahaya soal penyadapan. MK memandatkan adanya undang-undang penyadapan terlebih dahulu agar apa? Agar lembaga-lembaga yang menyadap itu kemudian tidak melanggar hak asasi manusia. Nah ini langsung dia punya konten penyadapan ke situ. Yang ketiga ada banyak kewenangan Intelcam yang dia akan potensi konflik kepentingan dengan banyak intelijen yang lain. Ada RU intelijen, ada BIN di sana, ada BAIS di sana. Ini kepolisian masuk lebih dalam seperti ya naik ke atas fungsinya sebagai koordinator intelijen. Yang keempat, dia juga masuk kepada ranah di mana menjadi seperti majelis tinggi atau semacam super body dalam hal investigator. Di mana dia misalnya dalam rekrutan penyidik pegawai negeri sipil, penyidik di undang-undang lain, penyidik KPK, penyidik kejaksaan, penyidik lingkungan hidup, penyidik perburuhan, harus ada rekomendasi dari dia. Ketika pembinaan pengawasan juga ada di kepolisian. Ketika juga sudah melakukan penyelidikan ada laporan ke kepolisian. Jelas bagaimana kalau ini jadi ada intervensi yang luar biasa dari penyidik Polri kepada penyidik KPK, penyidik di Kejaksaan Agung, penyidik di lingkungan hidup, penyidik di perburuhan gitu. Yang kelima adalah bagaimana dia potensi tumpang tindih dengan lembaga yang lain. Ada kewenangan misalnya untuk penelusuran atau pemeriksaan soal keuangan. Dia konflik dengan PPATK. Soal siber dia konflik dengan BSSN. Soal apa lagi? Soal siber dia konflik dengan Kominfo juga. Ada banyak yang akan dia ketemu dan tumpang tindih semakin parah gitu. Yang gak kalah penting adalah juga soal pengawasan. Kita nggak melihat problem pengawasan yang lemah itu mewujud di undang-undang ini. Selama ini Pak Mahfud ketika Menko Polhukam cerita tentang pentingnya pengawasan. Di kasus Sambo bagaimana justru internal melakukan tindakan yang luar biasa berbahaya. Di kasus misalnya di Minahasa, di kasus yang banyak sekali. Yang diperlukan adalah penguatan pengawasan. Bukan bagaimana sekarang internal yang terbukti kurang efektif melakukan pengawasan diteruskan. Sekarang tidak ada penguatan Kompolnas di sana gitu. Itu juga nggak kalah penting adalah soal penambahan usia. Kita nggak melihat urgensi penambahan usia bagi kepolisian. Bukankah ini justru menambah deretan antrian yang sangat panjang di level pimpinan tinggi, para perwira tinggi. Sekarang justru solusinya kan disebar kemana-mana di kementerian. Tapi justru itu malah menambah masalah ketika sekarang bintang 4-nya ditambah usianya. Harapan masyarakat, harapan publik, harapan semua orang kepolisian yang cepat, kemudian bertindak dengan kira-kira responsif. Kalau ini semakin bertambah usia justru itu menambah kelambatan dan lain-lain gitu.